Bang, kalau film bioskop itu biasanya kameranya satu apa banyak? Halo Kerabat. Halo, Balik lagi di mending mana? Aduh, sama aku Ojos seperti biasa. Bang Wan, kita berdua bakal, debat lagi Apa kan? nih? Tapi kayaknya ada yang beda. Waduh, berbeda Ada podcast yang sekali. Berbeda di acara mending mana di program mending mana yang ke 2001 ini. Kayaknya kita nggak usah debat kali ya. Oke. Kita diskusi cantik ya. Waduh, diskusi cantik. Oke, ngobrol-ngobrol mantap. Mantap ya. Boleh. Ada ngobrol apa nih kita? Gimana kalau hari ini kita bahas tentang multicam dan single cam? Waduh, ini Oke. dia nih, menarik nih. Ini pertanyaan sejuta umat Iya, nih. karena kita lihat juga banyak yang nanya. Betul banget, dan ini juga yang aku bingungin sih dulu. Sebenarnya kalau syuting tuh biasanya orang-orang gimana ya, satu kamera doang atau emang kameranya 7. Jadi atau setiap shot beda kamera. Bisa Jadi jadi ya. disposable kamera sekali pakai. Kayaknya Cancan udah pernah bikin juga kan? Betul. Dari satu kamera gitu. Nah itu dia caranya udah pernah dibuat ya, Udah prakteknya. pernah dibuat di mana di sini. Ah, kalian pilih sendiri, nanti tinggal editor ya mau taruh di mana. Tapi Cancan nggak pernah bikin episode tentang kamera multicam. Jadi sebenarnya ada atau tidak syuting dengan kamera multicam? Multicam itu ada Yos, buktinya nih Ya, ada yang ada, nanya nih. Pasti ada. Ada yang nanya ke kita nih, kerabat kita. Riofli M XSS. Ribet banget namanya. Bro, apakah syuting multicam lebih efektif daripada single cam? Mohon penjelasannya bro. Thanks. Menurut Bang Wan nih, lebih efektif nggak? Aku biasanya lebih efektif single cam sih, karena Gitu ya? iya betul, karena aku lebih menguasai, terus udah gitu lebih sering pakai single cam ya, karena Oke. kebutuhannya juga, jadinya aku ngerasa lebih gampang dan lebih efektif. Oke. Kalau Single aku cam. kayaknya lebih efektif single cam juga. Oke, kenapa tuh? Karena aku suka improvisasi sih, bukan karena emang lebih efektif, Oke. tapi emang lebih seneng improvisasi aja. Kalau multicam kan udah tercover semua nih ya, kayak misalnya satu kamera buat luasnya, terus dua kamera buat close up, kan ya udah itu udah selesai. Nah kalau misalnya single cam kan bisa improv, ketika luas gimana, ntar close upnya beda-beda lagi gitu. Nah, lebih bisa improv. Sedangkan kalau multicam kan udah tertata nih gitu. Makanya aku lebih suka single cam gitu. Tapi harusnya sih kalau misalnya ngomongin single cam sama multicam juga kalau improv bisa ya Mas? Iya sih. Bisa dong, karena Bisa, kan bisa. kalau multicam apalagi itu kan cover dua-duanya ya. Kalau misalnya mau ngambil yang satu ke arah Ojos, terus satu lagi ke arah aku, nah itu kan Satu lagi ke arah warung di sana gitu misalnya kan. Ini kan multicam kan, bisa improv. betul bisa banget ya. Itu dia tergantung sama kebutuhannya. Kalau pertanyaannya kayak gitu ya efektif, balik lagi sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Iya. Karena ngomongin efektivitas, kalau misalnya dialog nih ya, dialognya panjang. Kayaknya lebih enak multicam sih. Aku capek banget kalau harus single cam dialog panjang ganti-ganti. Kayak harus dari luas dulu, nanti yang misalnya dialog antara dua karakter itu total durasinya screen time-nya 7 menit. Parah kan? Dialog doang nih. Dialog doang 7 menit. Terus satu harus ngambil luasnya. Terus nanti di-cut lagi, ngambil close up-nya, ngambil lagi close up-nya. Kan ribet banget ya. Kalau multicam kan ya udah sekali take aja ya semuanya keambil. Iya enggak sih kayak gitu? Betul. Tapi sebenarnya bisa diakalin ya. Maksudnya oke. kalau misalnya single cam sama multicam itu kan metodenya ada yang sama ada yang beda ya. Ada teknik yang namanya master scene sama tutor take. Oh iya betul, aku baru inget tuh. Kalau ngomongin Bisa. dialog apalagi kan kalau misalnya master scene itu kan kalau misalnya teman-teman yang belum tahu nih, master scene itu kita nge-cover dulu semuanya. Jadi master scene itu maksudnya satu kamera ini bakal jadi kamera yang utama untuk direkam dari awal sampai akhir tuh kayak gimana. Jadi Gitu. misalnya adegan dari satu scene itu durasinya 7 menit, beneran ya udah di take 7 menit dari awal sampai akhir. Betul, itu untuk master scene. Buat master scene. Ya, biasanya kalau misalnya master scene itu rumus gampangnya master close up. Iya. Nah, jadi yang kamera utamanya dulu, terus close up. Close up. Nah, itu kalau misalnya single cam berarti master scene-nya dulu 7 menit, terus Close up-nya 7 menit lagi. ya Ini 7 menit lagi close up betul. lagi. Itu dia. Panjang dong ya. Betul. 7 kali 3 udah 21. Bener Jadi, banget. Itu belum kalau salah.
lama juga ya, tapi Lama ternyata banget. kalau Nah. misalnya kalau single cam ya, kalau Betul. dengan metode master scene ini. Nah, itu makanya biasanya itu kita juga bisa pakai yang namanya triple take. Nah, kalau misalnya triple take itu gampangnya Kerabat tuh ngambil bagian-bagian akhirnya aja adegannya. Contohnya misalnya pas lagi ada cue-nya nih, pas lagi aku ngomong apa, terus atau gerakannya seperti apa, jadi nanti di bagian itu Kerabat bisa motong adegannya di editing kayak gitu. Jadi contohnya kalau misalnya dialog nih ya, dialog itu aku pergi ke pasar membawa tas berisi jemuran, jas hujan dan juga sayur mayur. Nah, terus pas ngomong panjang tuh kan, ternyata udah bagus sampai aku pergi ke pasar membawa tas yang berisi apa tadi? Panjang banget. Ribet banget kan? Ribet kan? Nah, berisi apa gitu. Nah, nanti misalnya udah bagus sampai situ aja. Terus belakangnya mau kalian take, nggak usah take dari awal lagi. Cukup kalian ambil kalimat terakhir yang bagus itu. Tadi terakhir apa? Membawa ya berarti. Nah, jadi take selanjutnya ulang lagi jadi membawa jas hujan, sayur mayur dan juga jemuran. Nah, gitu maksudnya. Bener ya kalimatnya? Kayaknya pokoknya intinya gitu. Jadi kalian potong terus kalian ambil bagian belakangnya. Betul sekali. Jadi itu dia ya, ada dua teknik. Mau pakai single cam, mau pakai multi cam, itu pakai teknik yang namanya master scene sama Triple take itu akan memudahkan pekerjaan. tapi ngomongin multi cam sama single cam nih, apa sih sebenarnya yang harus disiapin nih sama kita semua? Banyak banget ya, karena multicam kan satu kameranya udah banyak, otomatis kayak kalau single cam kamu cuma perlu menyiapkan satu lensa, contohnya lensa ya. Tapi kalau multicam misalnya kameranya 3 nih, nah kalian harus nyiapin 3 lensa, otomatis kayak gitu. Misalnya aja 3 lensa itu satu master luas, biasanya master luas ya, mau cover semuanya. Terus close upnya itu biasanya harus sama karena biar seimbang, kecuali kalau ada konsep-konsep tertentu yang berbeda ya. Nah itu kalian harus beneran nyiapin misalnya kanan kiri itu lensanya 35 mili, ya otomatis kalian harus punya lensa 35 mili 2 gitu, mau nggak mau biar sama. Nah itu otomatis budgetnya akan gede lagi. Belum lagi kalau bocor-bocor tuh lightingnya, kan cover upnya kan banyak banget ya. Kalau masternya udah luas, terus ditambah lagi kamera close-up-nya, sempit-sempitnya itu bisa bocor, entah kameranya yang bocor, entah lightingnya yang bocor, Atau krunya yang bocor. karena terlalu luas kan. Nah itu harus diperhatikan. Sebenarnya intinya kalau multicam itu semuanya serba minimal 2. Iya, minimal 2. Alatnya 2, kayak kameranya 2, terus lensanya 2, baterainya 2, SD cardnya 2, semua yang berhubungan dengan alat sampai tripod semuanya 2 nih. Baterai Iya, betul lebih banget. banyak lagi harus butuhnya. Kalau menurut aku yang paling sulit lighting sih, parah. Kalau kamu pakai single cam bikin kayak backlight terus kayak top light itu lebih gampang, tapi kalau misalnya kamu pakai multicam itu kayaknya sulit banget ya. Iya nggak sih? Betul. Karena persiapannya itu kalian harus pikirin backgroundnya nih bakal kemana aja nih, buangannya biasanya kita nyebutannya. Buangan gambarnya nih kemana? Kalau misalnya ke arah kanan ternyata wah ini ada lighting. Nah, tapi kalau misalnya digeser di kamera yang satu lagi ternyata bocor juga. Nah, itu yang harus dipikirin sih. Kalau misalnya ngomongin multicam itu lightingnya harus pinter-pinter banget dan harus tepat penempatannya. Kayak kalau kalian pakai single cam kan ya udah buangannya satu buangan, entah ke belakang, kanan atau ke kiri gitu. Itu satu. Nah, tapi kalau multicam kan semua jadi buangan. Betul. Tapi itu aku ada tips nih Bang buat itu. Oke, apa nih? Bikin floor plan. Oh, Iya nggak sih? Nah, floor plan-nya apa nih? Kayaknya floor banyak plan, kerabat yang belum tahu nih. Tahu nih kan, jadi floor plan itu adalah sketsa kasar dari setup equipment kita atau set kita. Jadi ada penempatan kameranya di mana, terus lightingnya di mana, penempatan talentnya di mana, bahkan propertinya juga bisa kita set. Kita udah kasih rekomendasi tuh di Visualus, iya nggak sih, di Instagram kita. ada aplikasi namanya Shot Designer. Shot Designer. Itu kalian bisa ngeset kameranya di mana, lightingnya di mana, bahkan kameranya itu bisa tahu angle-nya seberapa. Nah, itu jadi kalian bisa tahu bocorannya tuh seberapa, tempatin lightingnya di mana. Itu bisa membantu banget sih menurut aku. Iya nggak sih? Betul banget. Jadi emang kalau misalnya ngomongin multicam itu persiapannya dan kematangan pemahaman kita tentang kamera dan lighting itu harus lebih mantap karena ya
bisa dibilang pas lagi di lokasi kemungkinan akan lebih ribet sih itu tadi setupnya. Kalau misalnya ngomongin multicam, nyambung kan, berarti kataku multicam lebih sulit improve karena emang harus bukan nggak ada improve juga, tapi emang harus disiapin matang-matang dari praproduksi. Sedangkan kalau single cam kan ya improve-nya lightingnya bisa di mana-mana gitu kan. gitu. Oke, pertanyaan kedua itu dari capture.production. Bang, kalau syuting pakai satu kamera berarti actingnya diulang-ulang ya? Iya bener Banget, karena kameranya pindah. jadi Otomatis. ulang lagi gitu. Iya. Mau kalian pakai master scene ataupun triple take ya tetap diulang. Betul banget. Gitu. Kalau misalnya satu kamera misalnya luasnya gitu ya, awalnya berlari, nanti waktu close up-nya juga tetap awalnya berlari gitu. Ya. Mengawali berlari, jangan selanjutnya tidur ya, beda scene ya kalau kayak gitu. Beda scene dong. Nah, pokoknya kalian actionnya tetap berulang. Pertanyaan ketiga ini dari Nafis Nur Irma. Oke, pertanyaannya, Bang, kalau film bioskop itu biasanya kameranya satu apa banyak? Macam ya. Macam. Tapi biasanya kalau film bioskop ini masih tetap pakai single cam Iya. kok. Ada yang tetap pakai single cam karena balik lagi kayak kalau misalnya ngomongin film panjang syutingnya yang bisa berbulan-bulan ya itu biasanya alasan budget. Terus udah gitu betul, udah gitu kalau misalnya ngomongin single cam, kalau tadi kan diulang-ulang ya. Nah, kalau misalnya aktornya kan kalau misalnya film bioskop itu biasanya yang udah profesional. betul, udah terlatih, jam terbangnya udah tinggi, jadi nggak masalah kalau misalnya ada pengulangan adegan kayak gitu. Dan karena persiapannya biasanya film bioskop kan panjang nih. Kayak contohnya film Revenant kan itu ada yang adegan pembukanya itu kan cuma pakai satu kamera tuh yang diikutin semua long take. Ya. Nah itu nggak masalah dengan satu kamera aja karena emang pemerannya udah oke dan disiapkan dalam waktu yang panjang. Betul. Jadi latihannya tuh selalu pas di pra tuh selalu diulang-ulang dan biar tahu kayak posisi si aktornya harus di mana, terus udah gitu shotnya harus kemana, dan itu kan dilatih ya, jadinya penggunaan satu kamera aja cukup kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Bonaventura Project 99. Waduh. Kak, cara setting lighting kalau syuting satu kamera gimana ya? Apakah lampunya harus dipindah juga pas syuting close up atau enggak? Soalnya pas aku lihat beda hasilnya. Ya. Harus pindah nggak? Harus. Kalau apalagi ngomongin kita pakai master, tekniknya master close up ya. Pasti ngesetnya tuh berdasarkan master scene-nya dulu. Jadi subjeknya dapat cahayanya segimana, key light-nya di mana, terus backlight-nya di mana, fill light-nya di mana. Jadi disesuaiin ya selebar apa dari lensanya. Terus udah gitu kalau misalnya ada close up pasti aku geser lagi. Iya, digeser lagi. Karena disesuaikan nggak sih? Betul. Kayak kebutuhan misalnya hairlight-nya biar close up kan Ya. beneran kelihatan ya. Ketimbang masternya kan Betul. jauh. Ketimbang sama close up-nya pasti wah kelihatan banget hairlight-nya gimana. Bayangin aja satu layar bioskop atau satu layar HP dan laptop kalian tuh Close cuma up gambar muka. muka. Nah, itu kan berarti cahayanya harus oke gitu. Detailnya juga lebih kelihatan ketimbang yang master tadi yang lebih jauh. Makanya ketika close up pasti lightingnya dipindah. Pasti dipindah Otomatis itu. supaya lebih oke dan kelihatannya ya biasanya sih soft light ya. Jadi biasanya lebih gradasi lah gambarnya. Iya, disesuaikan. Misalnya aja nih ya, misalnya ini kita masternya nih jauh nih kan, kameranya di sini. Ini tuh ada lampu di sini. Terus kalau mau ngambil close up Bang Wan, kameranya maju nih kan. Nah, kameranya ada di depan lighting, otomatis nutupin lighting dong. Nah, pasti geser biar nyesuaiin arah datang cahayanya. Tuh, logika cahayanya juga jangan lupa dipikirin ya. Jangan pindah tapi pindahnya kayak yang lain gitu. Jadi nggak continuity, nggak sama kayak shot-shot yang lainnya kan. Tuh, gitu ya. Jawabannya. Tetap dipindah tapi diperhatikan continuity. Mantap. Pertanyaan selanjutnya dari Milky Way 351. Waduh. Kak Cancan, ada yang nanya nih. Wah, Kak Cancan kayaknya dari video lama nih ya. Iya. Oh ya, mungkin video baru tapi kita nggak tahu. Ini dikumpulin sama Pancal. Aku kemarin syuting pakai satu kamera, tapi waktu diedit kualitas suaranya nggak sama. Aku pakai Rode video mic yang di atas kamera. Apakah karena mic saya yang kurang bagus? Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga ya. Karena kalau ngomongin
Alat pakai ya. alat ya itu bisa pakai apa aja Apa ya. aja bisa. Betul. Dan Kayak HP bisa. betul. Jadi kalau misalnya ngomongin single cam ya, ini single cam. Iya, kalau single cam. Single ya. cam. Ya, single cam. Terus audionya belang-belang, Mhm. intinya gitu ya. Ya. Nah, itu biasanya emang pas lagi di post production tetap audio yang dipakai sama shot yang dipakai itu sama. Mhm. Dan memang ada istilah namanya audio editing itu mixing. Nah, jadi di mixing lagi nih audionya. Mana bagian yang harus volumenya dikecilin, mana yang harus dibesarin. Terus jangan lupa buat ngisi atmosfer suaranya supaya pas lagi perpindahan shotnya itu nggak terlalu patah-patah. Jadi kalau misalnya kan kalian masternya jauh nih, terus ngambil close up-nya kan deket, otomatis kalau mic-nya di atas kamera kan kalau mas master ya jauh, jadi suaranya kedengaran kecil, kedengaran. terus terdengar jauh. Sedangkan kalau ketika close up itu deket banget, besar banget. Nah, tapi mungkin kalian pengennya ketika kameranya jauh, kalian tetap pengen suaranya terlihat dekat atau besar gitu. Nah, itu bisa kalian akalin di mixing tadi ya, Iya. karena di Premiere Pro tuh udah lumayan canggih ya. Betul. Kalau ada namanya equalizer, jadi beneran suaranya tuh bisa kalian, suara yang deket bisa kalian bikin jauh, suara yang jauh bisa kalian bikin deket. Nah, itu nanti buat nyesuaiin biar sama terus nggak belang-belang. Betul, itu dia. Jadi kalau emang kamu adanya video mic Rode itu ya nggak apa-apa, tapi disesuaikan. Mungkin kamu harus belajar audio mixingnya, disesuaikan. Apa itu audio mixing? Nanti kayaknya seru juga kalau kita bikin di kelas, ya nggak sih? Bisa kita bahas. Oke, selanjutnya dari Nobody Knows Meh. Waduh. Keren banget. Bang, kayak gimana caranya supaya warna gambarnya sama kalau syuting pakai Banyak kamera? kamera. Wah, ini kalau syuting multicam colornya sama semua nih. Itu tuh. Banyak banget settingan warna tuh. Betul. Ini aku awal-awal kesulitan banget sih karena kameranya beda. Beda. Terus udah gitu settingannya juga ternyata beda juga. Beda-beda. Jadi kayak Canon sama Sony aja beda kan. iya, ada istilah namanya color science ya. Jadi setiap kamera ini punya processing warnanya berbeda-beda. Hasil akhirnya bisa baru kelihatan ketika nge-grading ya. Betul. Pas grading ini treatmentnya sama kok, tapi hasilnya beda gitu. Jadi emang tips yang pertama nih kalian harus paham dulu ya karakter dari kameranya tuh kayak gimana. Terus udah gitu kalau misalnya seandainya nih kamu multicam pakai jenis kameranya sama kayak satu merek tapi serinya beda. Nah, itu juga harus disetting lagi. Jadi kayak ada banyak banget. Salah satunya kayak white balance-nya, terus ada gamma-nya, terus mungkin picture profile-nya. Kayak misalnya di Sony S-Log atau enggak kayak gitu. Satu S-Log 2, satu S-Log 1, satu S-Log 3 ya. Betul. Beda-beda juga hasilnya ya. Bener banget. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu, hal yang teknis banget itu kalian harus pahamin dulu pemahaman tentang teknis kamera kalian. Ya, jadi fitur-fitur itu harus disamain. Nah, kalau misalnya beda kamera, itu setidaknya kita tahu dulu nih karakter dari kameranya nih warnanya seperti apa. Jadi pas lagi di setting di pas produksi itu sebisa mungkin dimiripin. Kayak misalnya white balance-nya angkanya harus sama. Terus udah gitu walaupun gamanya mungkin berbeda, tapi setidaknya white balance-nya harus sama. Jadi nanti pas lagi di post production nyeting warnanya nanti colors-nya itu lebih gampang. Sama, gitu. beda-beda. Betul, betul Terus banget. kayak penempatan kameranya juga ngaruh gak sih ke kayak gitu-gitu? Betul, sama lightingnya juga ngaruh. Jadi nggak cuma dari kamera ya, tapi yang paling penting itu dari kameranya sendiri dulu. Pertanyaan selanjutnya dari Bims. Bang, kalau pakai banyak kamera clappernya gimana? Nah, ini clappernya misalnya kamu ada 3 kamera nih ya. Kalau single cam kan ya udah clap slide 1 take 2 clap gitu. Nah, biasanya kalau kameranya banyak nih, misalnya kalian ada 3 kamera, itu bacanya cukup sekali aja, terus nge-clapnya sekali, tapi ditunjukin ke semua kamera. Itu fungsinya biar nanti editornya ngelihat ini scene berapa, take berapa gitu. Biar waktu proses assembling kelihatan, oh ya ini scene ini, take ini gitu. Untuk sinkronisasinya kan semuanya nge-clap sekali kan suaranya udah kedengaran semua ya. Jadi yang penting ya secara sinkronisasi audionya dan gambarnya lebih mudah, dan karena ada banyak kamera harus ditunjukin semua supaya editornya bisa gampang editnya. Jadi nggak perlu berulang-ulang tuh. Scene 3 take 4, selek. Scene 3 take 4, selek. Satu lagi scene 3 take 4, selek. Repot. Jadi tuh tunjukin aja. Oke, tunjukin. Sip. Nah, soal multicam dan single cam ini kita pernah ya praktekinnya di film Kita Keluarga. Bisa kalian tonton tuh di channel kita. Di situ kita ada yang single cam, ada yang multicam juga sesuai kebutuhan, dan multicamnya kayaknya lumayan
lumayan banyak. Ada scene di dalam rumah, Iya. terus scene Di di luar-luar kosan juga, iya, iya di luar kosan juga, ya. betul. Terus scene di tempat beli tiket pesawat, nah iya, itu juga kita betul, pakai betul. Yang ada multicam. aku. Pertimbangannya itu salah satunya waktu. Iya. Kalau itu lebih ke waktu ya sebenarnya. Ke waktu, karena efektivitas. betul, karena kita ngerasa wah ini kita ada source-nya, ada 2 kamera, terus kebetulan juga sama, dan kita ngerasa bisa Iya. lebih cepat dengan seperti itu, nggak perlu pengulangan banyak, dan ke cover dua-duanya sekali take. Nah itu akhirnya kita pakai. Tapi ada kendala nggak bang? Kan Bang Wan nih DP ya kan? Betul, ada. Kalau misalnya ngomongin multicam kan berarti ya salah satunya buangan shotnya ya. Jadi backgroundnya tuh kemana, terus ini bocor atau enggak, karena biasanya aku nggeser satu lampu aja di kamera yang lain ternyata masuk. Nah itu cukup agak lama sih aku ngesettingnya, karena ruangannya juga Ruang terlalu kecil sempit. banget kemarin Betul. tuh ruangannya kecil tapi lampunya ya lumayan banyak ya, Lumayan karena banyak. treatment lampunya ya multicam itu lebih ribet Betul, daripada dan- single cam. Betul banget, itu juga. Dan kalau misalnya ngomongin multicam itu karena kemarin apa ya, kayak istilahnya kita butuh cepat secara waktu, terus udah gitu memang dengan multicam berarti kan harus ada 2 operator. Nah itu juga karena aku tahu shotnya seperti apa, terus udah gitu buangannya seperti apa, dan ada operatornya sendiri. Kemarin Eski ya ngebantuin aku jadi ascamnya. Jadi satu lagi di cam masternya aku, satu lagi operatornya Eski, kayak gitu. Terus ya kemarin tuh masalah juga kalau multicam ya, biasanya tuh lama di previewnya karena harus di preview semua kan, dicek semua. Kalau misalnya tag-nya panjang gitu, misalnya 2 menit aja harus di preview, jadi ya ngabisin waktu 4 menit ya. Kebetulan karena kemarin aku sutradaranya jadi kayak wah ini harus preview lama juga nih gitu. Betul. Jadi harus mengandalkan kepercayaan juga ya kadang-kadang ya, kalau udah aduh lama udah pokoknya oke dah yang gitu. Ya biasanya kayak gitu. Nah, terus tapi memang kalau misal multicam itu mudahnya di saat walaupun setnya lama, tapi setelah scene-nya udah beres ya Udah kelar gitu. selesai kayak gitu. Jadi memang cepet 2 shot diambil dalam 1 take. ya Selesai. memang preparationnya lebih lama lumayan sih. lama gitu. Oke, jadi itu dia multicam dan single cam. Jadi udah banyak fungsi-fungsinya ya, dan bisa dipakai di berbagai kondisi. Kayak misalnya kalau multicam bisa kalian pilih buat adegan-adegan yang sulit. Tadi itu banyak banget membantu buat adegan yang sulit, yang kayak ada adegan nangis, terus dialog yang panjang, atau mungkin ada ledakan-ledakan yang nggak bisa diulang. Itu kalian bisa banget pakai multicam. Tapi itu tadi emang settingnya lama, terus bocorannya kemana-mana. Terus kalau multicam itu agak sulit diambil ya kalau emang banyak pergerakan, baik itu di pemain maupun di kameranya, karena itu tadi buangannya tuh banyak, terus penempatan kameranya juga lebih sulit karena banyak movement. Tuh Terus banyak banget latihannya, harus preparationnya banyak, lebih ribet. preparationnya banyak, latihannya banyak, dan kayaknya ribet banget ya gambar floor plan-nya kalau kameranya gerak, Betul terus sekali. orangnya gerak, tuh buangannya aduh. Nah, treatmentnya cukup ribet lah. Nah kalau single cam itu sering banget dipakai, mau film panjang mau film pendek, apapun itu pokoknya single cam itu jadi pilihan. Karena alasannya banyak ya, kayak kalau misalnya multicam kan ribet. Ya. Nah kalau misalnya single cam biasanya lebih fleksibel, lampunya bisa kita geser. Terus walaupun memang minusnya pemainnya biasanya harus mengulang, tapi kalau ngomongin acting ya itu balik lagi ya, kita harus mempersiapkan semuanya di praproduksi, jadi pas lagi syuting bakal lebih lancar. Oke, kira-kira minggu depan kita mau bahas apa nih? Nah, itu pilihannya nih Pilihan ya? ada di Kerabat. Waduh, mau Tulis di kolom komentar ya. tulis di kolom komentar mau ngebahas apa, mau ngebandingin apa, bebas pokoknya ditulis. Kalau nggak ditulis kita nggak akan bikin. Iya, nggak akan bikin nih. Tapi apakah minggu depan kita akan berdebat lagi atau kita mau ngobrol cantik seperti ini? Wah. Diskusi cantik gitu. Kita lihat aja nih di konten selanjutnya seperti apa. Yang penting komen ya. Kalian mau kita bandingin apa? Mending ini atau mending itu? Nah, mending mana? Kontennya nggak bakal berubah kok, namanya tetap mending mana. Jadi kita akan bukan mendebatkan lagi nih, membandingkan aja ya. Oke. Mending ini atau mending itu. Terus kita diskusi mana yang lebih mending. Oke. Tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di konten mending selanjutnya. Minggu depan. Bye bye.